Tapi itu adalah sosok yang paling nyebelin yang pernah gue temuin. Gue setiap kali ngonten sama teman-teman Side Brother ya, sumpah fun banget bang. Percayalah Jod, temen lu ternyata nungguin lu Di atas. iya. Padahal pas perjalanan lu kira lu ditinggalin nih. Iya. Semoga lain kali menarik sih. Iya, semoga ada lain kali itu tuh. Karena dunia itu tuh nuntut kita untuk kayak kalau lu dapat kesempatan lu maksimalin 1000% gitu kayak pengen sih cuman karena ada peer pressure yang harus karena kesempatan tidak datang 2 kali gitu kan. Iya. Jadinya lu ketika dapat kesempatan tuh kayaknya pengen mati-matian, pengen hancur-hancuran, pengen wah ngasih semuanya di situ padahal ya gue sih kalau misalnya gue udah ngelakuin 1000% dan ternyata masih gagal ya Jadi kecewa. jadi kecewa. Nah, dalam kecewa itu kadang-kadang tidak ada tuh bisikan-bisikan dalam kepala kayak ada lain kali kok. Nggak ada tahu kayak lu sih tolol. Itu kesempatan emas banget itu. Itu kesempatan yang nggak bakal datang lagi selama berapa tahun ini nih gitu. Itu tuh teriakan-teriakan di kepala itu tuh karena gue pernah ngalamin nih jatuh kayak ganggu dan akhirnya gue jadi nggak produktif. Gue juga jadi malah nggak ngerjain apa-apa ya. jadi nggak ngerjain apa-apa. Terus gue jadi jutek ke orang yang sayang sama gue. Misalkan nyokap gue gitu, kamu nggak mau makan, nggak tahu lah bang, besok aja lah gue makannya gitu kayak. Kok gue jadi nyakitin mak gue yang lagi care sama gue gitu. Salah juga enggak. Salah juga enggak gitu. Ini kan salah di kepala gue ya gitu. Iya sih. Nah pas gue menemukan teori semoga ada lain kali. Nah itu tuh, Jadi semuanya berubah tuh. wah. Gue juga, kalau gue sih mungkin belum itu, gue berbaru banget sih ilmu itu. Cuma gue akhir-akhir ini tuh ngerasa, gue tuh dulu mikir ini kalimat ini bullshit. Ya. Menurut gue kalimat bullshit. Cuma makin lama gue makin percaya gitu. Semakin gue ngejar sesuatu tuh semakin jauh. Dalam konteks ini mungkin ini uang ya. Oke. Uang, karir gitu kan. Yeah, di yeah, dunia ini. Semakin gue fokus ke uangnya, semakin gue fokus ke terkenalnya, semakin jauh bang. Tapi semakin gue deket sama kayak, oke deh gue mau ngonten apa yang gue rasain, apa yang lagi gue pikirin, apa yang lagi pengen gue mainin. Kok ternyata nggak jauh-jauh banget ya uang sama terkenal itu gitu. Ya. Walaupun memang levelnya mungkin kalau kita ngomong ya belum seorang lain ya. Ya. Cuma kayak kalau gue ngeliat tahun ini sama tahun lalu, mungkin lu kalau ngomong ke diri gue yang tahun lalu, oke Jod lu bakal podcast sama Uus, mungkin diketawain kali. Sendiri gitu ya? Tanpa Grace ya? Iya, tanpa Grace. Tanpa Mungkin, Grace, ya, iya. lu mungkin diketawain gitu, kayak segala macam. Gue ngerasa tahun ini benar-benar ngerubah perspektif dan pola pikir gue gitu, kayak kayak siapa gue yang kayak dari gamer gitu ya, dari gamer dulu sempat kasus dan lain-lain. Kok bisa dapat kesempatan ini lagi gitu? Padahal kayaknya dulu pas gue lagi getol-getol, anjing gue harus kaya sih, gue harus terkenal sih, gue harus 1 juta subscriber sih, gue harus ini itu. Tapi progresnya kok lebih cepat ketika gue mulai, menurut gue ya, di gue sekarang fasenya masih ada rasa hausnya, memang ada, masih ada. Cuman mungkin nggak sekencang itu ya, nggak sekencang itu dalam artinya nggak kayak, ya udahlah kalau misalnya gue bikin konten apapun ini nggak menghasilkan nggak apa-apa, yang penting gue bikin konten lah, yang penting gue bisa nge-present, yang penting gue nyampein apa yang gue rasain, yang penting gue bikin apa yang gue pengen, segala macem, kayak lebih fun gitu. Gue setiap kali ngonten sama teman-teman Side Brother ya, sumpah fun banget bang, fun banget gitu. Kayak gue nggak ngerasa ke pressure dan kayak mau syuting lagi, ayo gitu. Nah buat orang-orang, ya itu gue bilang kata pas kita ngebahas Side Brother kan gue bilang kan, itu kan penilaian lu kan, kalau misalkan kayak orang-orang yang nggak bisa maksimalin di platform gede gitu kan, udah bilang gitu kan. Nah lu tuh nggak tahu yang orang lain rasain itu kadang-kadang apa ya, kalau buat gue yang ngeliat bini gue tuh nonton untuk companionship. Jadi kayak dia nonton binge watching, dia sambil ngelakuin hal lain, kegiatan-kegiatan lain di rumah, entar lagi beres-beres, entar lagi masak apa segala macam, tapi nyetelnya kalian gitu. Jadi kadang-kadang abis itu dia beres, di replay sama dia tuh. Di replay, dibundurin. Oh ini terakhir yang dia tonton fokus tuh di sini gitu, ditonton lagi sama dia gitu. Thank you. Karena emang apa ya, gue juga ngerasain itu, Jod. Gue dulu pernah pengen kayak, gue pengen jadi atlet basket nomor 1 gitu. Gue pengen membanggakan keluarga lewat basket. Gue gue nggak mau tahu gue caranya apapun bakal gue lakuin demi jadi di posisi itu gitu. Terus kayak
apa ya, di mata gue tuh kayak gue ngeliat siapa waktu itu ya, Cokor Daraka, terus Rama gitu, kayak Densu gitu, figur-figur yang menurut gue tuh kayak Keren nih. anjing nih, keren nih, maksudnya atlet basket kayak bangor gitu, kelihatan bangor di lapang, terus kayak tapi mainnya oke gitu, tapi di sisi lain juga, tapi mereka mah ganteng ya, maksudnya ada, aduh, harus agak putih kali ya, biar dilirik Nuvo gitu. Kayak kalau Nuvo tuh kayaknya bisa masuk gara-gara putih atau gimana gitu, atau sedikit campuran Chinese gitu di badan gua, terus kayak peduli setan lah, pokoknya gua pengen gua sukses dari basket gitu. Nah, semakin gua kejar tuh, Jod, semakin jauh memang. Semakin jauh sih. Makin jauh. Nah, gua itu akhirnya cedera, terus gua bilang semoga ada lain kali itu. Yaudah, semoga ada lain kali gitu. Sekarang gue tinggal gimana caranya gue kuliah nih, biayain gue kuliah sendiri tuh. Ini dari mana nih? Karena dulu kan gue dari Mentarkam, ngebela daerah atau gimana gitu kan. Dulu tuh penghasilan lumayan dari situ, Jod. Buat gue kuliah itu. Terus akhirnya gue di stand up dengan gue ngejokes. Kalau jokes gue nggak kena ke orang, ya udahlah, semoga ada lain kali nih gitu. Dan lain kalinya ternyata minggu depan bikin lagi mereka open mic kan. Jadi kayak ya udah nggak ada perasaan takut untuk nggak lucu atau gimana, kayak udah aja jalan aja. Ternyata saat saya tidak berharap ya, malah dikasih. Ternyata di situ. Umur lu sekarang berapa, Jod? Sekarang gua 27. 27. Iya. 27. Itu kan maksudnya gua kan berarti sama lu beda 8. Iya, 8 tahun. 8 tahunan lah gua sama lu gitu. Jadi kayak aman aja, Jod. Nanti akan ada timingnya, lu akan senyum-senyum sendiri gitu, kayak oh, gini ya, ternyata kalau nggak ada ekspektasi, kitanya bisa all out dengan diri kita tanpa harus bilang kayak be yourself, tanpa harus lu ngomong gitu ke diri lu ya. Lu cuma memegang teguh semoga ada lain kali, itu ternyata lu jauh lebih perform dibanding ketika lu maksain. Ketika lu nganggap itu adalah kesempatan satu-satunya gitu. Tapi prosesnya lama nggak sih, Bang, ke sana? Ya lama kan, gue harus gagal di basket dulu, gue harus cedera dulu, Jod. Gue harus jatuh berapa kali di hidup gue sampai gue akhirnya ngerasa kayak kok gue akhirnya jadi ngebentak nyokap, gue jadi jauh sama teman-teman gue ngerasa kayak gue harus mengobati rasa kekecewaan itu sendirian gitu, kayak apa yang bisa ngebuat ini jadi semuanya lebih baik tuh apa ya? Akhirnya gue menemukan itu, kayak ya semoga ada lain kali gitu, Jod. Dan ternyata bener, Jod, pas gue lagi di stand up, tawaran untuk jadi pemain pro tuh ada pas gue udah mulai stand up, pas gue udah mulai dimasuk di Kompas TV. Nah, emang dunia seanjing itu ya? Iya. Dunia seanjing itu sih. Gila sih, Jod, gila sih. Ketika lu udah di karir baru malah ditawarin yang lama ya? Iya. Terus gue bilang kayak, ya udah gaji berapa? Sekian. Oh, segitu mas saya nggak bisa beliin listrik rumah, gue bilang. Ini adik-adik gue juga udah mau kuliah, udah apa segala macam, juga gue harus bantu-bantu kan. Emang tidak gue sepenuhnya, cuman gue harus standby aja gitu, maksudnya buat adik-adik gue gitu. Wah, itu sih, itu lucu sih, Jod, itu lucu sih. Tiba-tiba tawarannya, dulu waktu gue masih ambis-ambisnya gue basket tuh, kayak gue tuh nahan nggak ngerokok, nggak minum alkohol, tidur bener, puasa Senin Kemis, protein dijaga. Protein nggak dijaga karena susah kan. Iya. Cuman maksudnya hal-hal yang mengundang keberuntungan tuh gue lakuin lagi, kayak puasa Senin Kemis apa gitu, kayak ada pengemis ngasihnya lebih gitu, kayak selalu ngasih. Ternyata memang kerja keras kita di tempat lain, hasilnya di tempat lain ternyata. Ternyata gue tidak sebekerja keras itu ketika gue stand up gitu, tapi kayaknya karma dari basket gue tuh kayak dilimpahin ke sini karena di basketnya nggak works. Iya. Menarik kan itu teorinya kan? Iya, makanya sih. ternyata teori-teori semoga ada lain kali itu dari situ sebenarnya. Dan apalagi ketika gue mulai laku stand up, terus gue udah mulai diundang-undang luar kota, terus tiba-tiba tawaran profesional basket datangnya pas gue lagi di situ kan. Kayak kan lucu aja dunia gitu, kayak ngadu domba gua. Iya, kayak ditantang gitu kan? Iya, kayak diadu domba gua, iya. Ini ketika lu sudah dipilih dengan dua pilihan ini nih, satu
Satu bisa menghasilkan sesuatu dan lu juga enjoy. Ini tuh tapi ini tuh mimpi lama lu, ini tuh cinta lama lu nih gitu. Tiba-tiba minta balikan. Itu jadi kayak kita pernah berjuang buat satu perempuan tuh gila-gilaan. Wah, apa hujan-hujanan beli mawar lah gitu ya. Tapi baliknya pas kita udah mau merit. Iya. Iya, kayak gitu ya. Iya, gitu. Emang ada aja kejadian begitu, Jod. Ada aja. Iya sih. Iya. Lucu banget lagi. Iya, tapi itu terus story gue, Jod. Makanya gue tuh pengen sharing sama kalian, sama teman-teman di Marathon. Makanya kan gue selalu nulis di sini kan Marathon Goes to Season 3 kan. Ada di thumbnailnya gitu kan. Karena kemarin tuh kayak sama Gary gitu kayak, Bang, mau gimana pun juga itu year one kita, Bang gitu dia bilang. Itu year one-nya kita berkarir diakui di entertain gitu, kata Gary gitu. Jadi ini kan masih ada many years to come, dia bilang gitu. Lu udah berapa tahun Bang coba di entertain? Gue bilang ya 10 sih, 10-11 tahun gue bilang. Nah, lu ya segitu Bang. Nah kita tuh ini tuh year pertama kita Bang, kata iya juga sih maksud gue. Iya ya. Iya, jadi kayak kadang-kadang apakah nanti akan ada platform yang begini lagi? Apakah ntar ada kesempatan yang datang lagi gitu? Yang menurut gua tuh kayak nggak pernah tahu lah kita. Nggak pernah tahu, men. Iya. Nggak pernah tahu. Tapi kalau maraton sih gua nggak siap sih sebenarnya, Bang. Kalau tanya pribadi ya, cuman nggak, masih 50-50 lah, bukan nggak pengen. Pengennya karena ini anjing kapan lagi gue bersembilan, berpuluh-puluh hari bareng segala macem. Gue udah ngemikirin anjing dramanya, ketawanya, sedihnya, segala macem. Cuma yang gue bilang, yang gue nggak siap tuh selalu, ya balik lagi sih kejelekan di belakang kepala gue sih. Gue mikirin dari kayak eskalasi sih. 1, 2, 3, orang expect 3-nya pasti lebih pecah daripada 2. Tapi ketika kalau gue fokusin ke pecahnya, gue takut flop, genuine jadi hilang. Iya. Ketika gue fokus genuine, gue takut ekspektasi orang ketinggian jadi kecewa, ala macem. Tapi yang paling gue takutin yang itu, karena Ara kan pernah ini bilang season terakhir ya. Season terakhir. Yang gue takutin ketika dia ngomong season terakhir, ini juga kesempatan terakhir gue untuk ketemu mereka bersembilan. Wow. Gitu loh. Jadi kemarin gue mikir, anjing, kalau ada di universe lain, kalau ini boleh nggak ada, kayaknya tetap nongkrong-nongkrong aja deh. Tetap jalanin, jadi nggak usah ada season 3, nggak usah kayak ada ala-ala ini terakhir seakan-akan ini farewell gitu loh. Karena gue nggak pernah bisa siap, di kepala gue tuh kalau ada skenario yang bangsat banget Bang. Kayak gue tuh bisa nangis sendiri ngebayangin emak gue meninggal kalau di malam hari gue lagi bayangin kalau misalnya emak gue meninggal, gue bakal sesedih apa ya. Nah sedihnya ya maksudnya nggak se-ekstrim meninggal lah, tapi ada tuh kalau kepikiran anjing, kalau gue nggak nongkrong sama anak-anak ini, akhirnya gue harus berpisah. Hidup kan ujungnya lu sama partner hidup lu. Nggak akan susah banget untuk nongkrong. Gue bakal sesedih apa ya, cerita-cerita apa yang bakal kayak gue ceritain ke anak-anak gue. Anjing dulu papa tuh seru banget loh segala macam, tapi orangnya tuh udah nggak bisa gue ajak nongkrong sering itu lagi gitu loh. Iya. Makanya tuh itu nggak tahu kenapa ya Jot, gue tuh takut banget bikin grup. Iya sih. Grup lawak. Karena apalagi maksudnya kerjaan gue kan stand up comedian kan, maksudnya kan gue termasuk yang pertama lah, gue Boris Gilang tuh bikin Boring Bokir pertama tuh di ya buat anak-anak stand up ngegrup lah gitu. Maksudnya dari full dari pertemanan gitu. Nah satu hal yang gue kadang-kadang tuh gue nggak pernah mau adalah ya gue tuh sama kayak lu Jot, gue tuh persis sama kayak lu soal itu. Makanya gue bilang kayak gue tuh pengen konten sama mereka itu kalau gue emang kangen aja sama mereka juga lagi kangen sama gue gitu. Gilang juga lagi kangen sama Boris gitu, emang lagi kangen-kangenan, ya kita bikin kontennya bareng-bareng, ya udah bareng-bareng gitu. Jadi kayak konten tuh emang beneran buat kecap gitu. Konten tuh beneran, kalau sekarang tuh kan gue ganti nama jadi GBU kan. Jadi ibaratnya kan kayak Gilang, Boris, Uus, tapi di sisi lain kalau lu lagi pada berangkat masing-masing nih kayak ya God bless you gitu. Jadi kayak sebenarnya itu intinya di situ. Terus kayak akhirnya gue memutuskan buat kayak jarang-jarang upload, jarang-jarang ngonten sama mereka gitu. Gue juga tidak mau terlalu nge-push untuk kayak kita bareng-bareng mulu gitu apa kayak gimana, karena dalam sejarahnya tuh grup lawak tuh bubar. Iya sih ya. Iya, gue sampai nyari gitu. Mungkin ada sih grup lawak yang gak bubar.
cuman mungkin gak sukses gitu, Jod. Maksud gue. Makanya belum bubar. Iya, maksud gue tuh gitu loh. Maksud gue tuh kayak, aduh, enggak deh, gue tuh gak rela kehilangan teman gue gitu. Maksudnya duit bisa gue ulik lah, ini cari duitnya gimana nih gitu. Cuman ini ketemu mereka yang kayak mereka lagi ini tuh kayaknya terlalu mahal gitu loh kalau buat gue. Takutnya selek gara-gara visi, terus tiba-tiba takutnya selek gara-gara ada yang gede kepala, atau yang jadi berubah, atau yang jadi gimana gue kan, karena gue tuh sempat riset juga tuh, gue survei juga tuh, ya emang ada yang kenal juga, ada yang emang gue nyari sendiri info-infonya, maksudnya kayak apa yang ngebuat sebuah grup tuh Bertahan. nggak bubar, iya bubar, bertahan tuh karena nggak ada kan, Iya sih. yang bisa menceritakan kita bertahan bertahun-tahun nih karena kita saling bikinin jokes satu sama lain gitu. Nggak ada. Iya, menua bubar itu. Bertahan 1-2. Itu juga masing-masing. Jadi kayak udahlah. Iya sih. Kayak gue nggak bayangin ya, waktu ini gue selalu bilang nih, TP itu nyebelin. TP itu adalah sosok yang paling nyebelin yang pernah gue temuin. Cuman gue tahu nih kalau ada fase di mana habis maraton dia balik ke Jember dia sama keluarganya, dan itu sudah pasti terjadi. Gue nggak ngerasa seberapa kosongnya minggu-minggu awal gue tanpa dia gitu loh. Nggak ada pagi-pagi yang gue berdebat sama dia, ya kan, nggak ada orang batu yang bisa gue debatin segala macam. Hal-hal kayak gitu loh, yang kayak aduh, ini please dong gitu loh, nggak usah. Kalau gue bilang ini maraton jangan yang terakhir juga nggak mungkin. Iya. Gitu. Iya, jadi ada pikiran-pikiran kayak aduh, ya bener kata lu bang, kalau ngegrup gitu ya pasti ketawa, pasti ada waktunya pisah gitu. Iya. Bukan karena drama juga kadang kan? Bukan karena drama juga, karena Kehidupan live gitu. Maksudnya tiba-tiba si ini punya anak lebih dari satu, anaknya 3 atau 4 gitu tiba-tiba. Terus yang satu lagi tiba-tiba jenuh, kayak misalkan mau pensiun gitu. Kayak tiba-tiba kan yang Patrio kan, Akri tiba-tiba jadi ustadz gitu. Out of nowhere kan Parto kan tetap di jalan gitu, terus Eko di politik gitu, terus sih. akhirnya tiba-tiba hijrah ya kan. Nah, kayak gitu-gitu kayaknya kalau gak bikin grup, pilihan apapun teman kita tuh kita support gitu, kita emang happy aja. Cuman kalau berasal dari grup, tiba-tiba dia kesana kesini kayak aduh sayang banget gitu, nyanyi gitu kayak, iya kan? Iya sih. Iya, pasti ada gitu-gitunya, dan gue tuh ngerasa banyak hal di dunia ini akan mengecewakan gue gitu, dan gue tuh selalu ke teman-teman gue gitu, dan ketika nanti masalah dari dunia ini kan gak bisa habis ya Jot ya, Pasti. terus teman gue nya nggak ada anjing, ya itu sih PR sih Jot gue. Iya sih. Itu sih PR sih itu Jot gue. Iya Jadi makanya kayak ya. Makanya lu di saat sekarang nggak mau terlalu bikin grup dulu gitu ya? Dari dulu Jot. Maksud gue ya gue deket sama ini deket gitu, tapi nggak bikin project bareng gitu, kayak Seandainya ada juga belakang kamera gitu ya? Iya gitu, karena ketika gue udah sayang sama temen tuh udah sih Jot gue. Ya cok, gue kadang sampai dikomplain sama Grace gitu. Lebih sering gue nongkrong sama temen gue daripada sama dia gitu. Wah itu sih bakalan panjang sih itu Jot. Gue sih ya maksudnya gue akhirnya gue menemukan diri gua lagi gitu di umur 33, di umur 34 kemarin itu. Setelah setahun gua menjauhi semuanya, gua nggak mau kontak sama teman-teman gua, ini kayak gua butuh waktu sendiri apa segala macem tuh. Dan gua bisa nyadarin kalau iya, gua tuh banyak banget ngelakuin sesuatu tuh buat teman-teman, buat orang lain lah gitu. Yang dimana gua ngerasa kayaknya cukup deh gue, maksudnya untuk ngasih waktu untuk teman gitu. Mereka tetap ada porsinya, cuman bener-bener gue diporsiin sekarang mah udahlah, nggak usah yang teman-teman baru gitu. Yang lama-lama aja gue jagain gitu jadinya. Oh gitu. Iya, dan itu ternyata jauh lebih bisa, gue jadi bisa lebih ngontrol aktivitas. Dulu tuh gue hampir tiap hari Jot. Nambah baru temennya. Iya. Terus teman barunya ngajakin nongkrong, gue ikut kemana. Dia punya usaha apa, gue samperin gitu, kayak
Nggak ada tuh, gue lagi liburan aja, Jod. Itu tuh udah sampai kesekian kalinya lah bini gue ngeluh gitu tiap kali liburan tuh kayak, bisa nggak sih kamu kalau lagi liburan tuh sama aku sama Cio aja gitu, fokusnya ke keluarga gitu. Nggak bisa kan, mumpung misalkan gue lagi di Jogja, terus temen Jogja gue, Mas kesini ya, gini, udah kangen aku sama kamu, mau ketemu bla 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 bla. Boleh. Ayo. Nongkrong. Gua sama istri gua sama anak gua tuh, gua ngobrol-ngobrol sama dia kan, tatut. Ya, ayo dong pulang dong. Ini kan bawa anak soalnya. Tar dulu. Udah lama sih, kenapa sih? Teman SMA gue juga kok. Gue kan ketemu lu tiap hari. Sama nih berarti ya? Iya. Sama. Aduh anjing. Nah, makanya gue bilang, kok bisa lu menilai gue? Pas gue bilang, gue tuh baru menyadari kalau memang akhirnya gue mengembrace hasil dari psikologis itu, kayak itu tuh INTP itu tuh apa? INTJ, gue lupa lah, pokoknya I aja, pokoknya introvert. Terus kayak nggak percaya gue juga kan, saat itu gue tahu, terus sekarang udah embrace aja. Karena pada akhirnya kan lu sama begitu juga kan? Sih. Iya, padahal lu introvert banget yang lu bilang lu draining dan segala macem, Jod. Sama. Gitu, kalau teman-teman gue kayak gue semangat gitu. Semangat, betul itu. Tapi kalau kita ngobrol sama yang nggak kenal tuh draining gitu. Parah. Iya. Kalau misalnya bener-bener kayak gue blindly baru kenal hari itu ya. Anjing, kepala gue sih kayak bisa tembak kepala gue sekarang gitu, biar gue mati gitu. Biar gue nggak ada di sana gitu. Sniper siap, sniper siap. Dan lu sengaja duduknya dekat jendela kan? Iya. Gua apalagi kalau lagi ke festival gitu ya, anjing, kata gue mati lah gue kan. Macamnya harus ketemu kreator. Bukan karena gue nggak suka sama mereka, tapi kan personalnya gue belum kenal. Jadi gue harus kayak, Aduh. Nah itu draining banget buat gue gitu loh. Iya. Kayak senyum. Iya. Kayak gue aja misalkan ke pesta pora gitu. Niatnya sendiri. Niatnya sendiri kayak, lu mah bisa ya Usai, lu kayak kemana-mana tuh bisa, kayak emang dari dulu gue dari zaman SMA gitu. Itu introvert kan, kayak gue bisa ke bioskop sendiri nonton. Introvert dong. Iya, maksudnya gue baru menyadarinya tuh kayak, iya kenapa dulu gue kayak bisa ngelakuin hal-hal yang kayak gitu. Terus kayak, lu tau gak gue kayak mikir, kenapa gue bisa berani datang ke festival sendirian? Kenapa? Karena tuh pasti ada teman gue, dan ketika gue udah ngeliat ada teman gue di situ, gue nyantol sama teman gue, udah. Jadi yang lain ntar deh. Ntar dulu, gitu. Karena di sana pasti gue ketemu teman. Dan gue yakin nih, ada beberapa teman gue yang udah lama gak ketemu. Wah, mereka buka booth di sini. Oh, pasti ketemu sama mereka juga nih, seru nih besok nih gitu. Sebenarnya di dalam lu ada tujuannya kan? Ada tujuannya, nggak cuma yang kayak, ya udahlah gue pengen datang gitu. Iya, gue pengen nonton orang manggung gitu. Si peduli kita. Iya, nah tapi gue bisa effort lebih kalau temen gue yang manggung. Iya sih. Iya, misalkan kayak gue lagi di kemarin kan pesta pora kan, karena Ail masih ini luka patah, masih belum boleh. Takutnya kan ketemu teman-teman sudah mabuk ya kan, dan tarik. Cara nyapa teman-teman gue tuh emang aneh-aneh, Jod. Jadi ada yang tiba-tiba ngerangkul, lompat. Karena kan badan gue tinggi kan. Lompat terus ngerangkul. Ada yang tiba-tiba nemplok ke punggung gue. Si anjing kemana aja gitu. Nah, gue males tuh, gue operasi lagi tuh, Jod, gitu. Karena belum cek ke dokter udah nyambung atau belum tuh tulang gitu. Jadi kayak pengen sih nih support anak-anak nih gitu. Cuman udahlah, jadi bini gue doang yang berangkat itu. Tapi itu kenapa sih Bang jatuh dari sepeda? Sepeda. Nah itu tuh yang gue nggak paham dari lu sama Gary Bang. Itu gue nggak paham sama sekali anjing. Gue coba naik gunung, ya, walaupun sama Gary juga. Gue cobain lari di komplek sama Gary. Wah anjing, kayak itu gue komen anjing pas lu lagi naik gunung. Pas lu naik gunung sama Gary, Jod adalah aku ketika diajak naik gunung, ya kan? Iya. Ya tapi emang gue begitu. Kayak pertama nih ya, gini. Gue tuh suka olahraga Bang, gue ngeliatin basket, gue ngeliatin bola gitu. Dulu gue main basket sampai SMA, abis SMA udah enggak. Bola gue masih nonton sampai sekarang. Gue ngerti, kayak sekarang nih, gue lagi, oke lah orang bilang gue FOMO Pak Adel. Tapi gue sampai, kalau ada lawannya kompetitif kayak anjing, gue segoblok itu sih nggak bisa ngelawan mereka, masih gue kalah sih sama cewek. Gitu segala macam, gue coaching tuh, gue seriusin Pak Adel. Tapi untuk lari, nge-gym, naik gunung, gue nggak paham Bang, kayak sepeda gitu. Itu kan sebenarnya lawan diri sendiri kan. Betul. Itu yang sampai sekarang gue nggak dapet.
Kayak, oke, gue tuh pernah nge-gym bang. Tapi nge-gym gue itu adalah bentuk gue untuk improve skill gue di bidang yang gue lagi effort. Contoh. Oh iya, jadi penyokong. Yes. Jadi kalau basket, ngerti. oke, udah mentok yang gue pelajarin, gue bisa lebih kalau gue main kaki. Iya, fisik nambah berarti skill gue nambah. Bukan skill lu maksimal. Skill gue maksimal gitu. Akan lebih maksimal kalau gue nge-gym. Anjing sama nih. Ini kenapa ya maksudnya anak-anak maraton ini ini boleh saksinya mereka berdua nih. Selalu ada yang klik begitu kan. Kan ini anak-anak tahu nih kalau gua lagi suka sesuatu kalau belum sampai mentok belum berhenti kan gua. Sama gua, ngerti gua. Jadi kayak gue nih kayak lari itu, gue tuh lari pas gue SMP SMA karena gue dituntut untuk kardio gue bagus karena gue mau main 4 quarter, gue nggak mau di bench. Ego gue gede banget gitu loh, gue nggak mau jadi bench player gitu, gue mau jadi starter. Bench warmer. Iya, bench warmer. Gue nggak mau gitu, gue pengennya gue jadi starter. Gimana caranya? Iya, nafas gue harus bagus, dribble sama shooting gue harus bagus gitu. Ya udah akhirnya gue lari deh, gue sepedaan deh. Tapi ketika gue udah nggak ngejar mimpi gue yang di basket yang udah gue nggak suka, buat apa gue lari gitu? Ngapain gue sepedaan gitu? Gue cobain bang, lari 3 kilo segala macam. Gue bilang, Giri bilang, ayo lari sama gue. Gue bilang, ayo gue ikutin. Lumayan capek kan, dia kan lumayan robot tuh. Gue ikutin segala macam. Gimana Jod? Lo udah tahu yang lari? Gini kan, kalau tadi nggak lari sama lu, di 100 meter pertama gue udah berhenti. Karena di kepala gue nih buat apa? Iya. Gitu loh. Karena lu nggak ada target kayak lu mau ikut maraton. Yang target itu. Yang gitu. Menguatkan lu kan selalu karena ada targetnya kan. Iya. Tapi ini sih buat lu Jod, kayak lu tuh sebenarnya punya bakat yang sama kayak gua sama Gary sebenarnya. Dengan ambisnya lu, dengan kemauan lu untuk ngulik gitu. Kayaknya lu sebenarnya cuma tunggu triggernya aja untuk menyukai. Untuk apa gitu? Iya, maksud gua tuh kayak gue juga di awal juga sepedahan dulu tuh ngerasa kayak buat apa. Oke. Iya. Nggak langsung suka gitu berarti? Iya. Jadi kayak, makanya kan dulu waktu gue sepedahan, konten gue tuh namanya ngapain sih lu? Ngapain itu sih lucu lu? Lagi. Iya. Karena itu adalah kata-kata yang gue lontarkan waktu gue ngelihat ada orang sepedahan di puncak. Ngapain sih lu? Iya. Kayak gue ngelihat di Jakarta ada orang sepedahan, maksudnya di luar pagi ya, maksudnya emang bener-bener commuting naik sepeda gitu. Kayak ngapain sih lu gitu? Kayak ada yang lain gitu? Iya. Kok lu ngapain gitu? Nah ternyata gue jadi orang itu. Yang lu katain selama ini. Iya, makanya gue bilang gue jadi kayak ngapain sih lu Us? Ya itu kayak gue gue jilat ludah gue sendiri yang udah gue ituin ke orang gitu. Tapi yang kalau apanya lu ini apa bang? Apa? Yang kayak ngebuat lu kayak oke, ternyata lari cocok nih sama gue. Ternyata pas gue menyadari kalau ada gue belum ngecek psikolog ya, cuman bini gue kan udah duluan, bini gue mah rutin. Oke. Bini gue rutin. Terus kayak ya ini psikiaternya nggak judgmental, ini psikiaternya gini-gini. Gue ngerasa kayak gue bisa lebih open, bisa lebih terbuka apa segala macam tentang semua apa yang di kepala gue. Kayak kamu cobain deh ke situ deh. Gue bilang kayak, gue juga gitu bang. Kayak, aduh, tar dulu deh, gue bilang. Tar dulu, kan semuanya di sini. Iya, nah terus gue tuh gue ngerasa pas gue sepedahan, beberapa hal yang harusnya gue ke psikolog atau ke psikiater kayak mungkin berkurang. Selesai. Berarti ada teriakan-teriakan di kepala tuh pas lu sepeda. Iya. Dan ternyata tuh karena mungkin lu nggak ngalamin momen desperate. Oke. Nggak ngalamin momen desperate. Momen desperate itu tuh gue bisa bilangnya kalau gue waktu itu pernah ngalaminnya adalah waktu itu gue lagi naik 2 bukit lah. Itu elevasinya sekitar 1.200 sampai 1.500 gitu, gue lupa. Tinggi banget tuh. Tapi naik sepeda tuh. Dan bawa tas di frame dan di sepeda biar kan gue mau nginep soalnya di atas. Iya. Jadi beban gue jauh lebih berat dibanding sepeda pada umumnya lah. Gue naik kayak set. Gue jam 9 malam tuh masih ada di sepeda, belum nyampe itu. Dan gue berangkat jam 6 pagi. Cing. Iya. Terus lu ada di antah berantah, lampu itu cuma kesorot, itu dari jalanan aja udah nggak ada. Itu gelap, hutan, bidon kosong, bidon buat minum tuh kosong, HP lowbat. Yang gue pikirin tuh kayak, wah itu tuh semua tuh, aduh aja kayak orang bipolar. Serius lu bang? Iya, gue nangis. Abis itu gue ketawa.
Habis itu gue marah banget. Pokoknya yang kesel di kepala gue kontol-kontol, gue jalan tuh sambil gue nuntun sepeda tuh. Habis itu gue nangis lagi, habis itu ketawa, aneh deh pokoknya. Aneh. Itu lu posisi sendiri atau ada yang lain? Gini, kalau gue tuh teorinya gini, kalau lu sepedahan jauh, maksudnya lu target lu berapa kilometer gitu, lu tuh cuma bareng di datar. Sisanya nggak bakal ketemu. Di tanjakan tuh udah pasti yang badannya lebih ringan itu pasti bakal lebih nyampe duluan. Oke. Jadi pas lagi nanjak, every man for himself. Itu banyak teori-teori kehidupan. Ini juga gue obrol juga sama Gary, gue bilang kayak mau segimana pun lu kompak lu sama teman-teman lu, sepeda tuh ngajarin kalau lu ketemu masalah itu adalah nanjak. Semuanya lu masing-masing. Tapi jangan khawatir. Kalau lu kenapa-napa, temen lu yang sudah pernah ngelewatin masalah itu, tanjakan itu, bakal bantuin. Dan kalaupun lu ngerasa sendirian, dan lu ngerasa anjing gak ada yang bantuin gue apa segala macam, tapi tetap lu jalanin tuh nanjak tuh, percayalah Jod, temen lu ternyata nungguin lu Di atas. Iya. Padahal pas perjalanan lu kira lu ditinggalin nih. Iya. Gimana gitu? Gimana? Mantep kan tanjakannya gitu. Oke. Sama kayak mungkin nanti lu berkarir berapa tahun nih di entertain gitu, terus kayak gue mungkin suatu hari akan bilang ke lu Jod gitu kayak gimana Jod? Gitu. Gue bukan berarti ngebiarin lu sendirian, enggak, tapi emang ada beberapa tanjakan dan masalah yang emang harus Lu hadapin sendiri. Iya.